Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut akan selalu tercurahkan pada orang-orang yang mengikuti petunjuk dan jejak hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Amin. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang surat Yusuf, dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-19, di mana ayat ini berbicara tentang fragmen lain dari perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun wa sharawhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-19, dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh alangkah senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pada kajian yang sebelumnya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang apa yang terjadi pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam bersekongkol untuk menjauhkan Nabiullah Yusuf dengan ayahnya Yakub alaihissalam, baik dengan cara membuang Nabiullah Yusuf ataupun dengan cara melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Artinya yang mereka inginkan dari Yusuf adalah jauhnya Yusuf dari Nabiullah Yakub alaihissalam. Sebab mereka menangkap dari Nabiullah Yakub alaihissalam bahwa kecintaan beliau terhadap Yusuf dan Benyamin begitu kuat. Nah, sehingga ketika kecintaan tersebut ditampakkan oleh Nabiullah Yakub di hadapan anak-anaknya yang lain, timbul kecemburuan ke dalam
timbul kecemburuan di dalam diri saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka tatkala Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam sumur, lewatlah sekelompok musafir. Mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk menurunkan timbanya ke dalam sumur tersebut. Dikisahkan sebagaimana yang disebutkan oleh kisah-kisah dalam Israiliyat, bahwa ketika timba tersebut dimasukkan ke dalam sumur, Nabiullah Yusuf bergelantungan melalui tali timba yang dimasukkan ke dalam sumur tersebut, sehingga ketika musafir yang menurunkan Nabiullah Yusuf menurunkan timba tersebut ke dalam sumurnya merasakan begitu berat, mereka cepat menariknya, dan ternyata Nabiullah Yusuf alaihissalam bergelantungan di tali timba tersebut. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah keluarnya Nabi Yusuf dari dalam sumur merupakan awal daripada kesuksesan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi keluarnya Nabiullah Yusuf dari dalam sumur ini merupakan fragmen yang baru. Merupakan apa? Awal kisah yang baru bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ada pelajaran yang nanti akan kita sebutkan insyaallah taala di akhir kisah. Mereka terkejut ketika mendapati seorang anak kecil yang bergelantungan di timba tersebut, sehingga mereka mengatakan, aduhai, ini ada seorang anak. Wa asarruhu bidha'ah. Mereka menyembunyikan Yusuf dan menjadikannya sebagai bidha'ah. Bidha'ah itu apa? Barang jual beli. Padahal aturannya anak-anak jalanan, bila kita menemukan ada anak yang terlantarkan di jalanan, maka anak tersebut statusnya apa? Anak tersebut statusnya sebagai orang yang merdeka dan tidak bisa dijadikan sebagai budak atau tidak bisa diperlakukan sebagai budak untuk dijual belikan. Nabiullah Yusuf kondisinya sebagai orang yang terlantarkan. Kemudian yang kedua, Nabiullah Yusuf ini bukan dari orang yang memiliki nasab yang rendah, tetapi nasab yang tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Karimu ibn Al-Karim ibn Al-Karim, orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, serta cicit dari orang yang mulia, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Ujian manusia itu berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk menguji manusia dalam status apapun manusia tersebut, bahkan sebagai seorang nabi. Nabi saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap anak Adam memiliki porsi ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah terbuangnya Yusuf dan kisah terjualnya Yusuf ini mengandung pesan yang luar biasa. Seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengalami ujian sebagai korban dari penjualan manusia. Jadi di sini kemudian para ulama menyebutkan bahwa ternyata praktek penjualan manusia itu tidak hanya sekarang, dan praktek penjualan manusia telah berlangsung lama, dan kita tidak menyangka bahwa salah satu korban dari praktek penjualan manusia tersebut adalah seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa siapapun orang tersebut, bagaimanapun kedudukannya, dia memiliki porsi ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita katakan sebelumnya bahwa orang yang paling keras ujiannya di antara manusia adalah para anbiya. Para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang sama seperti mereka kedudukannya, para nabi, kemudian para dai, para mujahid dan seterusnya. Masing-masing memiliki porsi ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wasyarawhu bithamanin bakhsin darahim ma'dudah. Kemudian mereka menjual Yusuf dengan beberapa keping dirham. Dirham itu mata uang yang kedua. Ya, mata uang yang pertama kalau kita menghitung mata uang berdasarkan nilai yang paling tinggi, yang pertama apa? Dinar, kemudian apa? Dirham, kemudian apa?
Yang ketiga, fulus atau fals. Fulus dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Menunjukkan mata uang atau nilai mata uang yang paling kecil. Biasanya terbuat dari perunggu, biasanya terbuat dari kepingan besi. Makanya orang Arab kalau memiliki dinar, itu orang hebat. Memiliki dirham, itu orang hebat. Tapi kalau dia memiliki fulus, ya, maka dia bukan orang yang kaya. Ya, fulus orang miskin. Ya. Jadi fulus itu apa? Mata uang yang paling rendah. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Jadi mereka tidak menyadari bahwa yang mereka jual ini adalah anak orang yang mulia. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap Yusuf adalah orang yang tidak tertarik, tidak ingin memiliki Nabi Yusuf, atau tidak punya niat untuk memungut Nabi Yusuf. Siapa? Seorang anak, ya sudahlah. Seorang anak mungkin akan merepotkan kita, sudah kita jual saja. Nabi Allah Yusuf dijual oleh mereka. Pada ayat yang ke-21 Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Kepada siapa? Nabi Allah Yusuf. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Nabiullah Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Yang menarik dari ayat ini, ada kisah yang tidak Allah Azza wa Jalla sebutkan, tetapi bisa difahami dari ayat ini bahwa Nabiullah Yusuf dalam perjalanannya menuju istana tentu tidak mudah untuk bisa sampai ke dalam istana. Laftah yang lain, subhanallah, Allah Azza wa Jalla berkuasa untuk mengubah kondisi manusia dari satu keadaan pada keadaan yang lain dalam waktu yang begitu singkat. Allah berkuasa menjadikan si kaya jadi miskin. Allah berkuasa untuk merubah seorang yang miskin menjadi kaya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla yang berkuasa ketika mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur menuju istana. Saudara-saudaranya melakukan makar untuknya untuk menghancurkan kehidupannya agar dia terlantar, tetapi Allah Azza wa Jalla ghalibun ala amrihi. Jadi Allah Azza wa Jalla memenangkan urusan Yusuf. Mereka yang tadinya ketika melakukan makar terhadap Yusuf, mereka mengira bahwa makar tersebut akan mencelakai Yusuf, ternyata menjadi awal karir yang baik bagi seorang Nabiullah Yusuf. Kita tidak tahu hikmah di balik setiap ujian. Hikmah di balik setiap ujian. Dan biasanya semakin keras ujian seseorang, setelah orang tersebut melewati ujian tersebut, dia naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin emas itu disepuh, maka akan semakin murni. Emas yang murni adalah emas yang telah melewati sepuhan. Begitu juga manusia-manusia yang unggul adalah manusia-manusia yang telah melewati berbagai macam ujian di dalam kehidupannya. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Ya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf. Artinya setelah dia terbuang, kemudian Allah memberikan kepadanya kedudukan. Tidak hanya kedudukan yang Allah berikan sebagai balasan atas perbuatan Yusuf, bahkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Yusuf apa? Ilmu tentang takwil mimpi. Makanya ilmu tentang takwil mimpi di dalam Islam itu ada. Dan takwil mimpi adalah ilmu yang memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Namun tidak semua orang diberi oleh Allah kelebihan untuk menakwilkan mimpi. Ya, tidak semua orang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan untuk menakwilkan mimpi. Hanya orang-orang yang saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Makanya tidak boleh sembarangan dalam menanyakan mimpi atau menanyakan takwil-takwil tentang mimpi. Ya, kalau kita ingin menanyakan takwil dari satu mimpi, hendaklah kita tanyakan pada orang yang saleh, yang orang yang tepat untuk bertanya perihal tentang takwil mimpi tersebut. Ya, jadi kita tidak boleh menakwilkan mimpi orang lain dengan sembarangan, ya.
Kemudian juga tidak boleh bagi kita untuk sembarangan mengarahkan orang lain untuk bertanya tentang perihal mimpi. Ala kulli hal, di dalam Islam ilmu tentang takwil mimpi itu ada, tetapi ilmu tersebut hanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang saleh. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Terhadap urusan Allah terhadap berbagai urusan Allah berkuasa. Siapapun yang meniatkan perbuatan yang jelek terhadap orang yang saleh, maka imbas dari perbuatan buruk tersebut akan kembali kepada yang membuat makar tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin." وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kedewasaan di dalam Islam itu dipandang. Kedewasaan itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kedewasaan dalam makna kematangan berfikir. Kedewasaan dalam makna apa? Kematangan berfikir. Yang kedua, kedewasaan usia. Kedewasaan usia. Jadi pertama kematangan berfikir, kemudian kedua kematangan dalam hal kedewasaan usia. Ada orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kematangan berfikir atau kedewasaan berfikir sekalipun usianya masih kecil. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang diizinkan untuk memberikan fatwa pada usia berapa? Ya. Nah, pada usia yang cukup belia. Pada usia yang cukup belia. Beliau hafal Muwatta pada umur 10 tahun. Ala kulli hal, kedewasaan itu ada yang disebut dengan kedewasaan karena faktor ilmu atau berfikir, dan ada kedewasaan faktor usia. Ada orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kedewasaan usia tetapi tidak diberi kedewasaan berfikir, sehingga terlihat tampak seperti kanak-kanak. Tapi ada orang yang usianya masih sangat muda, tetapi kalau berfikir biasanya pikirannya sudah dewasa. Oleh karena itu kata para ulama, kedewasaan yang sungguhnya adalah dengan kedewasaan berfikir, bukan dengan kedewasaan usia. Artinya orang kita perlakukan berdasarkan kedewasaan berfikirnya, bukan berdasarkan kedewasaan usia. Jadi dalam masalah penghormatan, tidak salah bila kita mendahulukan orang yang lebih tua, tidak salah. Bahkan merupakan perbuatan yang terhormat bila kita mendahulukan orang tua dalam kehidupan kita. Namun dalam beberapa persoalan, orang-orang yang memiliki kedewasaan berfikir lebih didahulukan daripada orang-orang yang diberi oleh Allah kedewasaan secara usia tetapi tidak matang untuk berfikir. Dan para nabi Allah Azza wa Jalla diutus pada usia-usia yang matang. Nabi-nabi Allah Azza wa Jalla diutus pada usia yang matang. Dan biasanya usia tersebut antara 30 sampai 40 tahun. Antara usia 30 sampai 40 tahun. Nabi kita diutus pada usia 40 tahun. 40 tahun, kalau tidak salah 40 tahun, 6 bulan, 12
12 hari. Wallahu taala alam, 40 tahun 6 bulan 12 hari kalau saya tidak salah ingat. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40-an. Nabiullah Isa diutus pada usia 30-an tahun. Ala kulli hal, antara 30 sampai 40 ini merupakan usia kematangan atau usia kedewasaan, dan para nabi diutus oleh Allah pada usia-usia tersebut. Ya, makanya kata Allah, ketika Yusuf telah berusia dewasa, yaitu sekitar antara 30 sampai 40 tahun, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Yusuf kekuasaan dan juga ilmu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berhak untuk kita berikan kekuasaan adalah orang-orang yang dewasa dalam berfikir. Orang yang dewasa di dalam berfikir. Nanti akan kita lebih rinci pada ayat-ayat, kita jelaskan lebih rinci pada ayat-ayat selanjutnya. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Taib. Nabi Yusuf termasuk orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Kira-kira dari seluruh fragmen kisah ini, kebaikan yang dimaksud, yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia layak mendapatkan karunia tersebut, kebaikan yang mana? Bersabar. Dia bersabar atas perlakuan saudara-saudaranya kepadanya dan tanpa menyalahkan sedikit pun. Tanpa menyalahkan sedikit pun perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nanti insya Allah di akhir kisah, daripada kisah Nabi Yusuf ini, kita akan melihat betapa lapangnya dada Yusuf terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Artinya kadang perlakuan buruk orang lain kepada kita akan membawa kita kepada kebaikan dan kesuksesan. Dan adalah hal yang keliru ketika kita mencela apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan hal tersebut sebagai bagian dari alur kehidupan kita. Makanya yang pelajaran yang cukup berharga ketika Amerika menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki, orang Jepang marah tidak sama orang Amerika? Antum tahu nggak? Orang Jepang itu justru berterima kasih kepada bangsa Amerika. Kenapa? Karena setelah peristiwa tersebut mereka terpacu untuk apa? Untuk belajar. Mereka terpacu untuk apa? Untuk mengembangkan diri mereka dan belajar menjadi bangsa yang mandiri sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Oleh karena itu tidak usah kita menyalahkan apa? Tidak usah menyalahkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Balaslah perbuatan tersebut dengan apa? Upaya kita untuk menjadi orang yang baik. Itu saja. Itu saja. Untuk membuat orang yang mencela kita berhenti atau lelah dengan sendirinya adalah upaya kita untuk apa? Upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Setelah Yusuf berada di istana, ini kisah yang luar biasa. Apa yang terjadi di dalam istana? Yusuf dari Palestina, dari tempat yang sangat jauh, kemudian terasing, dijual, lalu akhirnya masuk ke dalam istana. Ternyata saat Yusuf berada di dalam istana, tidak berarti ujiannya selesai. Ujian dalam bentuk yang lain selesai, oke. Tetapi saat ini Nabiullah Yusuf diuji dengan apa? Fitrah dia sebagai laki-laki. Fitrah dia sebagai apa? Laki-laki. Dan sering kita menyebutkan bahwa kenapa Allah tidak mencabut syahwat dari para nabi? Atau dari manusia? Kenapa manusia harus memiliki syahwat? Apakah hal tersebut merupakan bentuk kekurangan manusia? Atau kelebihan? Adanya syahwat justru apa? Kelebihan manusia. Adanya syahwat merupakan kelebihan manusia, di mana dengan syahwat tersebut dia bisa meraih tempat yang tertinggi di sisi Allah atau bahkan jatuh ke dalam tempat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan syahwat akan membawa seorang pada kedudukan yang baik? Bila dia mampu menundukkan syahwat tersebut atau mengarahkan syahwat tersebut terhadap apa? Hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kapan syahwat bisa membuat seseorang menjadi terhina di hadapan Allah? Ketika dia menerusi syahwat buruknya sehingga membawa dia pada kedudukan yang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jeda sebentar ini.
Taib. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan ya, masih dalam pembahasan Masya Allah, surat Yusuf. Sekarang setelah kita pindah, setelah kita jelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang tadinya di dalam sumur, kemudian berpindah ke istana, apa yang terjadi di dalam istana. Nah, sekarang kita akan menyimak bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah Yusuf dengan penuh dengan penuh hikmah yang luar biasa dan dengan bahasa yang sangat teliti, bahasa yang sangat luar biasa. Berbeda dengan bahasa cerita tentang percintaan dan lain-lain sebagainya. Sebab yang Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kisah tentang orang yang mulia, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan pergulatan beliau Yusuf alaihissalam dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Sebab Nabi Allah Yusuf tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa dia juga adalah seorang manusia, seorang anak muda. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Dan perempuan, dia yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu tersebut lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kisah Yusuf adalah kisah tentang seorang pemuda. Seorang pemuda pertama yang jauh dari keluarganya. Yusuf bukan penduduk Mesir. Nabiullah Yusuf bukan penduduk Mesir. Dan biasanya orang akan berani berbuat maksiat ketika dia menjadi orang yang asing di satu tempat. Kenapa? Bila dia melakukan dosa, dia tidak berpikir bagaimana keluarganya akan menanggung malu. Kenapa saat itu Yusuf sebagai orang asing di Mesir, dan di Mesir saat itu belum ada jaringan internet, WhatsApp juga belum ada di masa itu, BBM juga belum ada, sehingga segala wasilah ataupun media yang bisa membuat perbuatan serong yang ingin dilakukan oleh istri Al-Aziz tersebut tersiar tidak ada. Artinya Yusuf posisinya aman. Nabiullah Yusuf alaihissalam posisinya aman. Kemudian disebutkan oleh para ulama faktor-faktor yang bisa saja membuat Yusuf menerima ajakan dari wanita tadi. Selain Yusuf adalah orang yang asing di negeri tersebut, statusnya sebagai orang yang masih muda. Kemudian
Yusuf berada dalam posisi yang sangat luar biasa. Maksud kami luar biasa artinya posisi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Yang mengajak bukan Nabiullah Yusuf, tetapi wanita. Dan wanita ini tentunya adalah wanita yang cantik, sebab istri dari raja biasanya wanita yang cantik, kemudian memiliki kedudukan yang tinggi. Artinya, kalau dalam bahasa kita, Yusuf bisa saja menang banyak waktu itu. Menang banyak. Kenapa? Anak muda, jauh dari kampung halaman, tinggal di dalam istana. Yang mengajak siapa? Yusuf atau putri? Sang putri. Yang mengajak siapa adalah sang putri. Kemudian yang menutup pintu siapa? Perempuan. Yang menutup pintu adalah perempuan. Sehingga Al-Quran membahasakan apa? Wa ghallaqatil abwab. Bukan wa ghalaqatil abwab. Kalau hanya wa ghalaqatil abwab, pintu tersebut ditutup dengan apa? Dengan perlahan-lahan. Ghalaqatil abwab. Tetapi Al-Quran datang dengan bahasa yang mubalaghah, hiperbola. Wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu itu ditutup. Para ulama menyebutkan entah ditutup dalam makna ditutup dengan keras atau ditutup dengan serapat-rapat mungkin yang tidak memungkinkan ada celah bagi orang lain untuk tahu apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Kalau hanya menutup dengan kalau hanya menggunakan kata wa ghalaqatil abwab, berarti pintu tersebut apa? Sekedar ditutup. Pintu tersebut sekedar ditutup. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menggunakan kata wa ghallaqatil abwab, Allah ingin mengisahkan kepada kita bahwa wanita tersebut menutup pintu tersebut rapat-rapat sehingga tidak ada celah sama sekali bagi orang luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar. Dan Zulaiha waktu itu memastikan bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka di dalam kamar. Semuanya dikunci rapat-rapat. Seluruh pintu ditutup. Tapi ada satu pintu yang tidak bisa ditutup oleh Zulaiha. Apa itu? Pintu langit. Pintu langit di mana dari langit tersebut Allah Azza wa Jalla mengilhamkan kepada Yusuf perasaan takut kepadanya Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Pintu muraqabatullah adalah satu-satunya pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Selagi pintu muraqabatullah terbuka di dalam diri seorang manusia, kemaksiatan akan jauh dari orang tersebut. Kenapa? Pintu muraqabatullah itu semacam apa? Semacam antivirus. Artinya perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang apa? Berpikir untuk melakukan maksiat. Kemanapun dia pergi ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pintu ini yang tidak bisa ditutup oleh Zulaikha. Makanya ketika wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup oleh Zulaikha dengan kencang dan dengan rapat sehingga tidak satupun orang bisa melihat apapun yang terjadi di dalam kamar tersebut. Zulaikha langsung ke atas kasur dan mengatakan, "Hai talak." Hai talak. Apa makna dari kata hai talak? Kemarilah, akbil, ya. Kesinilah kamu, akbil, kesinilah kamu. Hai talak, diri ini untukmu. Ini makna dari kata hai talak. Ya. Jadi Yusuf apa? Hah? Ini kalau bahasa anak muda sekarang, Yusuf menang banyak. Hah? Menang telak. Ya. Yang menutup siapa? Sekali lagi yang menutup Zulaiha. Setelah dipastikan tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada celah sama sekali, Zulaiha ke atas kasur dan dia berkata kepada Yusuf, "Hai talak, kemarilah Yusuf, diri ini untukmu." Namun apa jawaban Yusuf terhadap ajakan wanita ini? Wanita yang tidak asing bagi dia. Wanita ini adalah wanita yang merawat dia, yang membawa dia ke dalam istana. "Hai talak, kemarilah, diri ini untukmu." Ma'adallah. Kata Yusuf apa? Ma'adallah. Yusuf mengatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Kenapa? Yusuf menyadari bahwa ini tidak benar. Kenapa? Bukan persoalan hal tersebut zina. Yusuf menyadari zina merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama. Secara fitrah, agama manapun melarang orang untuk berzina. Agama manapun melarang orang untuk berzina. Tetapi yang di benak Yusuf adalah, selain kesadaran tersebut bahwa zina adalah dosa besar, yang meminta untuk melakukan perbuatan serong ini adalah istri dari orang yang
mengangkatnya sebagai seorang anak di dalam istana. Zina itu perbuatan yang kotor, perbuatan yang nista. Tetapi bila dilakukan pada orang yang dekat dengan kita, dosanya akan semakin besar. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya, dosa mana yang paling besar? Nabi SAW mengatakan apa? Asyirku billah, au anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Ini dosa besar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan, yang kedua adalah membunuh anak-anakmu karena perasaan takut, jangan sampai dia turut makan menikmati harta yang kamu upayakan bersama kamu. Kemudian ketika kata Nabi SAW, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Berzina dosa besar, tapi kalau dilakukan pada istri tetangga lebih besar. Lebih besar. Dan apabila perbuatan zina atau perbuatan serong tersebut dilakukan pada orang yang semakin terdekat, entah ipar kita, dan yang paling buruk adalah dengan majikan kita, maka tentu ini adalah perbuatan yang besar. Makanya Yusuf menyadari hal tersebut. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ya. Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Apa maksud Yusuf? Masa perlakuan baik Tuanku aku balas dengan perbuatan serong dengan siapa? Dengan istrinya. Tentu ini adalah kezaliman yang luar biasa. Artinya ketika ada seseorang yang telah berbuat baik pada kita, kemudian kita balas dengan perbuatan yang yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan orang tersebut, tentunya ini merupakan perbuatan yang zalim. Artinya ada orang yang sudah merawat kita, memperlakukan kita dengan baik, kemudian kita melakukan maksiat dengan istrinya atau dengan suaminya. Waliyadzubillah. Ini merupakan perbuatan yang sangat zalim, adalah membalas kebaikan orang lain dengan keburukan. Innahu la yuflihul zalimun. Kata Yusuf, sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Apa itu kezaliman? Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yusuf menyadari hal itu. Kalau aku berbuat serong dengan istri majikanku, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Kenapa? Aku telah membalas kebaikan majikanku dengan perbuatan serong terhadapnya. Makanya Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Inilah yang disinggung oleh Nabi SAW di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata apa? Inni akhafullah. Jadi diajak oleh wanita cantik, kemudian punya kedudukan. Tapi yang dia katakan apa? Inni akhafullah. Sungguh saya takut kepada Allah, bukan inni kesempatan. Nah. Walaqad hammat bihi. Kata Al-Quran. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula arra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Telah berkehendak ini di sini artinya apa? Telah berkehendak untuk melakukan perbuatan serong tersebut. Dia tidak tahan. Dia tidak tahan melihat ketampanan Yusuf. Dari sini kemudian ulama mengatakan cintanya Zulaikhah kepada Yusuf bukan cinta yang tulus. Yang dicintai oleh Zulaikhah dari Yusuf atau yang membuat Zulaikhah tertarik pada Yusuf adalah ketampanan dan fisik Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan kecintaan Zulaikhah tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Andai benar-benar Zulaikhah mencintai Yusuf, tentunya dia tidak akan berani melakukan perbuatan serong. Kenapa? Orang yang mencintai seseorang akan menjaga seseorang itu untuk tidak terjatuh pada perbuatan yang nista. Nah, ini betul-betul cinta. Makanya keliru ada orang yang menyatakan saya cinta kepada seseorang, tetapi dia pacaran dengan orang itu, ciuman dengan orang itu, pegangan tangan dengan itu, padahal bukan mahramnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak cinta, tetapi dia sedang membahasakan syahwatnya dengan cinta. Nah, ada sebagian orang yang mengaku cinta kepada seorang wanita, pada hakikatnya
dasar dari rasa cinta tersebut adalah syahwat, bukan cinta yang tulus. Sebab kalau dia mencintai wanita tersebut, tentu dia akan menjalani proses yang sesuai dengan syariat untuk menghalalkan cinta tersebut. Makanya cinta Zulaikha kepada Yusuf adalah cinta terhadap ketampanan dan fisik Nabiullah Yusuf. Hanya itu, cinta nafsu. Dia ingin apa? Menikmati keelokan dan kebagusan tubuhnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi bukan cinta yang tulus. Sebab kalau Zulaikha benar-benar mencintai Yusuf, dia tidak akan menjerumuskan Yusuf pada perbuatan tersebut. Nanti kita akan lihat. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh perempuan itu Zulaikha, ya. Zulaikha itu sebenarnya bukan namanya. Zulaikha itu hanya sekedar apa? Laqab atau gelar. Namanya tidak diketahui, dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena Zulaikha ini pada akhirnya bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah tidak perlu lagi kita bahas, tidak perlu diungkit. Namanya sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menjaga aib dari wanita tersebut yang telah menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh Zulaikha telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ini hati-hati, ayat ini yang banyak sekali terjadi kekeliruan dalam penafsirannya. Apakah dalam diri Yusuf ada keinginan yang sama seperti Zulaikha? Artinya Yusuf waktu itu juga ingin melakukan perbuatan serong tersebut? Satu-satunya tafsir yang benar terkait dengan ayat ini adalah melakukan takdim wa ta'khir. Maksudnya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ini kita takdim dan ta'khir. Takdim dan ta'khir. Maksudnya apa? Makna yang benar bahwa andai Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka dia akan cenderung untuk memiliki perasaan sama seperti Zulaikha. Jadi artinya apa? Yang menghalangi Yusuf apa? Tanda dari Tuhannya. Jadi bukan dari awal Nabiullah Yusuf, ada sebagian mufassir mengatakan dari awal Nabiullah Yusuf itu juga ingin kepada Zulaikha. Kemudian dia melihat tanda dari Allah sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut. Tidak. Tetapi kesadaran dari Yusuf ada terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan orang yang menyesal, orang yang sudah ingin berbuat maksiat, kemudian ketika hendak berbuat maksiat, kemudian apa? Kemudian menyadarinya, lalu berhenti. Berbeda dengan Nabiullah Yusuf. Pada saat itu Nabiullah Yusuf terlebih dahulu melihat apa? Tanda dari Tuhannya, sehingga tanda dari Tuhannya tersebut yang membuat dia tidak sama sekali menginginkan apa? Menginginkan perbuatan sebagaimana yang diinginkan oleh Zulaikha. Jadi di makna ayat yang benar, hati-hati. Banyak di antara ahli tafsir yang semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan kita dan juga mereka yang keliru dalam menafsirkan ayat ini. Sebab perbuatan bahwa Yusuf punya atau tafsiran bahwa Yusuf punya keinginan yang sama dengan Zulaikha tidak layak untuk kita sandarkan kepada seorang nabi yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang nabi maksum, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari kesalahan. Jadi makna yang benar adalah dengan melakukan takdim dan takhir. Takdim dan takhir itu adalah kalimat yang disebutkan terlebih dahulu, kita letakkan maknanya pada bagian belakang, kemudian yang pada bagian belakang kita letakkan pada bagian depan, sehingga ayat ini bisa kita katakan, dan Yusuf pun berkehendak sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kita balik. Sekiranya Yusuf tidak melihat dari tanda dari Tuhannya, maka dia pun akan memiliki perasaan yang sama dengan Zulaikha. Ini makna yang benar. Jadi Yusuf pada awal kisah Nabiullah Yusuf itu sama sekali tidak ingin melakukan apa yang diminta oleh Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andai dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Ada sejumlah penafsiran dari para ulama, apa tanda yang dilihat oleh Yusuf sehingga membuat dia menyadari, sehingga membuat dia tidak berpikir untuk berbuat hal yang sama seperti keinginan Zulaikha. Ada yang ulama di antara mufassirin ada yang mengatakan apa? Di antara mufassirin ada yang mengatakan bahwa tanda tersebut adalah tepukan dari malaikat. Ada yang mengatakan bahwa tanda tersebut adalah Nabiullah Yusuf melihat wajah bapaknya Yakub
dinding ya yang berada di belakang Zulaiha. Jadi ketika dia melihat bapaknya, dia teringat, bapak saya telah melahirkan saya, bapak saya telah merawat saya, telah menjadikan saya sebagai orang yang beradab. Kemudian pantaskah kebaikan bapak saya itu saya saya balas dengan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan Yusuf membayangkan suami daripada Zulaiha tersebut. Wallahu taala alam, apapun itu, yang jelas ada tanda yang Allah isyaratkan kepada Nabiullah Yusuf yang membuat Yusuf sama sekali tidak mau terbersit sedikit pun dari dalam dirinya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Zulaiha. Jadi hati-hati di dalam memahami ayat ini. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Jadi tanda dari Allah itu untuk memalingkan Yusuf dari perbuatan yang nista tersebut. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba yang terpilih. Jadi orang yang terpilih di sisi Allah akan selalu dipalingkan oleh Allah dari perbuatan yang jahat. Sebagaimana Nabiullah SAW di masa muda beliau, Allah Azza wa Jalla membuat Nabi tertidur ketika ada undangan ke tempat yang di dalamnya ada musik. Ya, di tempat tersebut ada musik, kemudian Allah Azza wa Jalla membuat Nabi SAW tertidur sehingga tidak mendatangi tempat tersebut. Artinya siapapun yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan sebab bagi orang itu untuk tidak terjatuh pada perbuatan yang nista. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya. Idza kana Allahu ma'ak faman 'alaika. Bila Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, siapa yang mampu membuat hamba tersebut terjerumus pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin di dalam kehidupan dunia ini hendaklah meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar bagaimana Allah Azza wa Jalla ridha terhadapnya, agar kapan dan dimanapun Allah akan memberikan sinyal kepada hamba tersebut bila ada sesuatu yang mengancam dunia dan juga akhiratnya. Nah, wastabaqal bab. Yusuf menolak. Sebagai bentuk penolakan dari Yusuf adalah dia lari. Dia lari. Untuk menghindari apa? Menghindari ajakan Zulaiha. Tetapi ternyata mereka ini berebutan. Baik Zulaiha atau Yusuf berebutan. Karena Yusuf ingin lari keluar dari kamar tersebut, Zulaiha juga bangkit dari kasurnya dan mengejar Yusuf. Itu tidak seperti yang dikisahkan oleh Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Yang mereka katakan kitab suci. Ya, di situ kemudian terjadi adegan ini dan yang tidak lain. Wallahu kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam tentunya tidak seperti itu. Nabi Yusuf segera apa? Segera mengurungkan niatnya, kemudian berlari menuju pintu diikuti oleh Zulaiha. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Dikejar Yusuf dan ditarik bajunya dari arah belakang. Yusuf mau kemana? Sini dulu. Ya, Yusuf mau kemana? Sini dulu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Wa alfaya sayyidaha ladzal bab. Begitu Yusuf dan Zulaiha, Yusuf membuka pintu tersebut diikuti dengan Zulaiha yang ada di belakangnya, Zulaiha langsung mengambil sikap. Zulaiha langsung mengambil sikap. Wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladzal bab. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Ini wanita yang a'udzubillah. Hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan tersebut di depan pintu. Allahu Akbar. Ya. Begitu dibuka pintu ternyata ada suaminya. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita punya banyak akal. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Apa kata wanita tersebut? Dia perempuan itu berkata, kebetulan ada papa di sini. Ya. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan, dihukum dengan siksaan yang sangat pedih? Jadi seolah-olah di sini dia menggambarkan yang mengajak wanita tersebut, Zulaiha tersebut sekarang adalah Nabiullah Yusuf. Pintar. Apa kata Nabiullah Yusuf? Qala hiya rawadatni an nafsi. Wa syahida syahidun min ahliha
In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Ketika istri dari siapa? Istri dari raja tersebut menyampaikan perihal tersebut kepada suaminya. Wahai suamiku, nah ini Yusuf, kamu dapat Yusuf di kamar saya. Kira-kira apa balasan bagi orang yang ingin berbuat serong terhadap istrimu selain dipenjarakan atau disiksa dengan siksa yang sangat pedih? Mengetahui Yusuf tidak melakukan apapun, dia membela diri. Dia membela diri. Dan di sini para ulama mengatakan, bila seseorang dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan olehnya, wajib baginya untuk membela diri. Dan bila dia tidak membela diri, fakana fi'luhu ahmaq. Sikapnya tersebut adalah sikap pengecut yang tercela. Bila dia tidak melakukan apa? Pembelaan terhadap dirinya sendiri. Artinya ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain kemudian dinisbatkan, dituduhkan pada kita, wajib bagi kita untuk membela diri. Yusuf mengatakan, hiya rawadatni. Wanita ini mengatakan, aku ingin menggodanya. Yang benar adalah dia yang menggodaku. Yusuf mengatakan, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Akhirnya seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Sekarang yang tahu apa yang terjadi di dalam kamar selain Yusuf dan Zulaikha hanya Allah. Dan ketika kasus ini mau kita kita selesaikan di pengadilan, satu-satunya bukti yang bisa kita pakai untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah hanya qarinah-qarinah. Qarinah-qarinah itu apa? Semacam qarinah-qarinah itu semacam apa ya? Semacam kita katakan dalam bahasa sekarang adalah bukti-bukti forensik. Ya, bukti-bukti forensik. Dan dalam Islam sangat menghargai bukti-bukti forensik. Islam sangat menghargai apa? Bukti-bukti forensik. Siapa yang membunuh ini, siapa yang membunuh itu, tidak ada yang dilihat berdasarkan bukti-bukti forensik. Kebetulan salah seorang dari penghuni istana itu melihat kok ada semacam kejanggalan. Di mana letak kejanggalannya? Kita dengarkan. Kata saksi tersebut, jika baju gamisnya Yusuf koyak dari bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Kenapa koyak dari bagian depan? Berarti ada perlawanan kalau baju Yusuf koyak dari bagian depan, otomatis saat Yusuf hendak melakukan perbuatan serang tersebut terjadi perlawanan dari Zulaikha. Dan wujud perlawanan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengoyak. Karena wanita itu kalau berkelahi bukan tinju-tinju, tapi dengan cara mengoyak, mencakar-cakar rambut dan seterusnya. Ini Masya Allah, Al-Quran begitu luar biasa. Tetapi apabila gamisnya Yusuf terkoyak dari bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Karena kenapa? Yang terkoyak bagian belakang menunjukkan apa? Ada perlawanan dari pihak laki-laki tidak mau, tetapi dipaksa, ditarik dari arah belakang. Dan ternyata memang baju Yusuf koyaknya dari belakang. Falamma ra'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf terkoyak dari bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat, ya, tipu dayamu benar-benar hebat. Dan memang tipu daya wanita itu benar-benar hebat. Allah ketika menyebutkan tipu daya syaitan, Allah mengatakan tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi ketika Allah menyinggung tipu daya wanita, Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu benar-benar kuat. Makanya yang bisa membuat satu bangsa mulia, terangkat derajatnya, atau kemudian terkoyak, hancur berkeping-keping, bisa jadi seorang wanita. Seorang wanita adalah penentu, bangsa tersebut bisa jadi baik atau buruk.
Dan terutama para ibu. Terutama para ibu. Para ibu merupakan benteng dari sebuah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa bertahan dari segala macam goncangan akhlak dan lain-lain sebagainya, itu ditentukan oleh seorang wanita. Napoleon Bonaparte pernah ditanya. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin yang kata orang menaklukkan timur dan barat. Artinya hampir semua benteng timur dan barat pernah dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte. Ketika ditanya, wahai Napoleon, kira-kira dari seluruh benteng yang ada di wilayah timur, kira-kira benteng mana yang paling sulit Anda taklukkan? Napoleon Bonaparte mengatakan apa? Satu-satunya benteng timur yang paling sulit untuk saya taklukkan adalah Ummahatul Muslimin, ibunya kaum muslimin. Ibu-ibunya kaum muslimin. Artinya apabila seorang wanita mendidik dan merawat anaknya dengan baik, maka dia akan menjadi benteng masyarakat. Tetapi bila wanita keluar dari fitrahnya sebagai murabbiyah, sebagai pendidik di dalam rumah, hilang fungsinya sebagai seorang madrasah al-ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka dari situ awal dari kehancuran sebuah tatanan masyarakat. Bila wanita keluar dari fitrahnya, maka akan ada harga yang harus kita bayar. Berupa apa? Penyimpangan akhlak, rusaknya tatanan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Bila sekolah pertama itu baik, maka ibu itu akan melahirkan generasi yang baik. Tapi bila ibu itu rusak atau sekolah pertama dari anak kita rusak, maka yang ada adalah anak-anak yang rusak, yang kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, bagi para laki-laki yang hadir di sini, perbanyak mencari sekolah yang baik untuk anak-anak. Jangan cuma satu sekolah, ya. 4 sekolah ya, maksimal 4 sekolah. Allahu Akbar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya koyak dari bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, sungguh tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, untuk menutupi apa? Ini kan aib istana. Yang berbuat sarung ini adalah ibu negara. Yang membuat sarung ini adalah ibu negara. Otomatis apa? Yang menanggung malu juga negara. Al-Aziz yang pada saat itu sebagai pemimpin Mesir dan juga rakyatnya. Yusuf a'rid an hadza. Apa kata bapak negara atau pemimpin negara tersebut? Presiden negara itu mengatakan, wahai Yusuf, lupakan ini. Wahai Yusuf, lupakan peristiwa ini. Sudahlah. Kita tutup rapat-rapat aib ini, ya. Dan engkau wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Ini bentuk insaf dari siapa? Dari bentuk insaf atau sifat yang luar biasa dari suami daripada Zulaikha. Kamu wahai Yusuf, lupakan atas permohonan, karena ini persoalan aib negara, tidak usah diperbesar. Allah Azza wa Jalla kemudian melanjutkan, karena begitu berita tersebut keluar istana, bisa kita bayangkan berita ini terjadi di dalam istana. Terjadi di dalam istana. Dan otomatis yang bisa mendekat ke kamar dari putri itu hanya orang-orang tertentu dan sangat terbatas. Tapi luar biasa, ternyata berita tersebut dengan cepatnya tersebar di masjid. Tidak ada WhatsApp, tidak ada BBM. Kita tidak bisa bayangkan bila peristiwa itu terjadi di zaman kita hari ini. Langsung dibully, ya. Langsung dibully. Dan ternyata demikian juga yang dihadapi oleh istri dari Zulaikha. Dia diperbincangkan. Allah Azza wa Jalla berkisah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf yang pada ayat yang ke-30, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Apa kata Al-Quran? Ternyata kabar tentang perbuatan Zulaikha itu tersebar di sentro Mesir, sehingga didengarkan oleh wanita-wanita. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kamu pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Artinya perempuan biasa ngerumpi, itu istri Al-Aziz, ya. Itu istri Al-Aziz. Ya. Menggoda orang yang tinggal di dalam rumahnya. Tentunya kalian wahai para wanita melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik, dan sungguh wanita itu dalam kesesatan yang nyata. Ternyata ucapan wanita-wanita yang ada di sentro masjid tersebut sampai ke telinga Zulaikha. Makanya apa yang terjadi? Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Artinya Zulaikha ingin memperlihatkan siapa yang membuat dia tergoda. Artinya kalian yang tinggal di luar istana, kalian tidak tahu menahu tentang siapa Yusuf itu. Karena Yusuf, dikisahkan Yusuf itu jarang keluar istana, sehingga jarang orang melihat langsung ketampanan dari Nabiullah Yusuf. Perempuan-perempuan itu diundang oleh Zulaikha dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkan dirimu kepada mereka. Artinya sudah di dalam satu ruangan, dalam satu aula, dalam satu jamuan, diberi pisau untuk memotong jamuan tersebut. Begitu semuanya sudah siap, ya, begitu semuanya sudah hadir, Allah, apa yang terjadi? Zulaikha memberikan kode. Yusuf, keluar. Yusuf, keluar. Ayah, ya, kalau mungkin kita di sini pakai siulan entah apa. Ala kulli hal, saat itu Zulaikha meminta kepada siapa? Yusuf untuk keluar. Ayo sini keluar. Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka, kepada wanita-wanita yang mencibirku ini. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Artinya ini yang orang-orang yang sedang memotong-motong jamuan tiba-tiba melihat Yusuf. Mereka terpesona dengan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Karena begitu melihat apa? Terpesona. Sebenarnya terjemahan melukai tangannya sendiri ini kurang masuk dengan bahasa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Sebab kata waqatta'na aydiyahunna itu memotong-motong. Bukan sekedar memotong, tapi qatta'na itu memotong-motong. Artinya mereka ini tanpa sadar sedang memotong-motong tangannya sendiri. Mereka tidak sadar karena melihat ketampanan Yusuf. Mereka memotong-motong tangan mereka sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah. Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Ini menunjukkan bahwa malaikat memiliki wajah yang indah. Jadi bagi mereka subhanallah ini bukan merupakan apa? Ini bukan manusia. Orang dengan setampan ini bukan manusia, tetapi ini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat tangan mereka sudah terpotong-potong, apa kata istri Al-Aziz?
Dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku. Sekarang kalian baru melihatnya satu kali, sudah memotong-motong tangan seperti ini. Bagaimana dengan aku yang memendam birahi, setiap kali melihat wajah Yusuf berkeliaran di istana. Kalian mencercaku, padahal kalian baru sekali melihat dia sudah seperti ini. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku yang setiap hari melihatnya ke sana kemari. Wallahi nasib orang yang tampan. Ini bahasa Al-Quran luar biasa. Ya, bahasa Al-Quran luar biasa. Itulah orangnya, belum tahu. Belum tahu nih. Itulah orang yang kalian mencelah aku karenanya. Coba lihat, kalian baru sekali. Sementara saya dari kecil saya yang rawat. Nah, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelah aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Artinya selama dari masa remaja kemudian hingga masa dewasa, Zulaikha itu terus membuat apa? Terus mencari-cari kesempatan, dan puncaknya adalah apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Fastasam itu apa artinya? Yusuf benar-benar mengekang dirinya, berhasil keluar dari godaan daripada Zulaikha bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun. Makar tersebut dilakukan oleh wanita untuk menundukkan Nabiullah Yusuf. Tetapi apa bahasa Al-Quran? Fastasam. Yusuf memilih untuk teguh dan berupaya untuk apa? Untuk menahan dirinya daripada memenuhi keinginannya tersebut. Aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini pengakuan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa? Sekarang mereka telah hadir di istana dan memintaku untuk melakukan apa? Perbuatan yang tidak senonoh. Demi Allah, demi Zat-Mu wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada melakukan perbuatan nista. Karena istri Al-Aziz sudah berniat untuk memenjarakan Yusuf, tetapi biarlah saya hidup di dalam penjara asalkan saya tidak melakukan perbuatan nista tersebut. Untuk kesekian kalinya setelah hidup dalam kesenangan istana, Yusuf harus merasakan kembali ujian untuk tinggal di dalam penjara. Dari dalam sumur ke istana menjadi orang terpandang, sekarang harus masuk penjara. Ujian yang bertubi-tubi luar biasa. Kenikmatan saat kemudian datang lagi ujian. Dan apa buah dari ujian tersebut? Ujian di dalam penjara. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mendengar siapa? Mendengar doa Nabi Yusuf. Mengetahui apa? Mengetahui yang baik untuk Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian timbullah pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya untuk waktu tertentu. Sudahlah, sekarang Zulaikha ini sudah tampak kesalahannya. Dan bukti forensik menunjukkan bahwa Yusuf terbebas dari tuduhan. Yusuf terbebas dari tuduhan. Tapi kalau seandainya kondisinya seperti ini, otomatis istana akan semakin malu. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga nama baik istana, Yusuf harus kita penjarakan terlebih dahulu. Dan kemudian Yusuf mengalami apa? Yusuf menjalani penjara tersebut untuk beberapa waktu. Dan di dalam penjara tersebut terjadi kisah yang sangat unik yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ammar TV.